Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin Salaf, NIM 1917 1020 1058 dari kelas PKN 71 Universitas Jember. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya akan menjelaskan 4 poin pentingnya, yaitu yang pertama, mengapa kita membutuhkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pada pemerintahan negara dalam bentuk sebuah dokumen tertulis. Nama lain konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena konstitusi adalah dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Analoginya adalah apabila negara tidak memiliki konstitusi, maka seperti rumah tanpa pondasi. Hal ini akan mengakibatkan susahnya pemerintahan dalam menjalankan agendanya. Selain itu, konstitusi dibutuhkan karena memiliki beberapa peran penting, antara lain: pertama, menetapkan tujuan berdirinya bangsa, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia, menjadi sumber hukum dan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, mengatur semua aspek mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Sumber historis, sosiologis, politis, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga menimbulkan adagium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbullah pandangan perang semua lawan semua, hingga pada akhirnya manusia sadar dan membuat perjanjian sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga. Perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Konstitusi tidak lepas dengan sejarah Raja Louis ke-14 yang berkuasa dengan sewenang-wenangnya, hingga akhirnya diberhentikan dan ditangkap secara paksa pada revolusi 10 Agustus dan dihukum atas pengkhianatannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja kini dikenal dengan istilah konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya karena kekuasaan harus diberi secara tegas. 3. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi tertulis. Konstitusi ini mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan, yaitu pada versi pertama, Undang-Undang 1945 yang berlaku pada tahun 1945 sampai 1949. Lalu pada akhir tahun berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat yang berjalan sampai 1950. Pada tahun 1950 sampai 1959, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Hingga pada akhirnya dalam Dekret Presiden 1959 diumumkanlah kembalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Semenjak berlakunya Undang-Undang 1945 kembali, Konstitusi Indonesia belum pernah dirubah kembali. Tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi di lingkungannya. Contohnya, masih banyak perilaku menyimpang dari konstitusi Indonesia. Contohnya, yaitu kejahatan-kejahatan dan tindakan kriminal lainnya di masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah era globalisasi. Bagaimanakah kita menyikapi era globalisasi agar tetap sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia? 4. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mengatur agar kehidupan berbangsa menjadi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta juga bertanggung jawab. Sedangkan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki artian bahwa tanpa konstitusi, maka kehidupan bernegara tidak akan terwujud seperti yang telah dijelaskan tadi pada poin pertama. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi merupakan sekumpulan pedoman dan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya, Muhammad Amiruddin Salaf, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.